Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Zuhdi yang kita cintai selaku ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Ustadz Wawan selaku ketua HPN, Himpunan Pengusaha NU Nahdliyin, Kiai Alim yang saya cintai, istri saya yang hadir mendampingi. Pakai noleh. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah menyongsong 1 abad NU ini berbarengan dengan sebuah zaman yang disebut zaman milenial. Di 1 abad NU ini bareng dengan peralihan dari dunia analog ke dunia digital. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini terjadi seiring runtuhnya pikiran-pikiran konvensional, seiring runtuhnya mekanisme ekonomi, mekanisme sosial, mekanisme apapun yang basisnya adalah basis analog. Ini sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, tapi juga sesuatu yang sangat menjadi tantangan bersama bagi NU dan khususnya HPN. Padahal sesungguhnya teknologi milenial hari ini adalah teknologinya NU dari zaman kuno. Teknologi yang pernah ditolak bahkan oleh dunia. Jadi teknologi yang ditolak oleh dunia tapi dipercaya oleh NU, sekarang dipakai oleh dunia dan NU ketinggalan. Ini teknologi. Teknologi apa? Teknologi server. Jadi teknologi server itu teknologi NU dari dulu. Di mana NU itu setiap melakukan sesuatu yang mengalami lintas dimensi dan lintas teritori, itu punya teknologi yang luar biasa. Yaitu teknologi namanya tawassul. Itu teknologinya NU dari dulu. Di mana semuanya dihubungkan dengan server, dengan cloud-nya Allah. Allah kan punya cloud. Dalam bahasa milenial Allah itu punya cloud. Cloud-nya Allah itu ada di langit sana. Harddisk besarnya Allah tentang program dunia ini ada di langit. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj sempat ditunjukkan, ini loh harddiskku, ini cloudku. Jadi program dunia itu semuanya ada di sini. Sampai jatuhnya daun, itu ada di situ programnya. Kapan orang kejedot pintu, ada di situ programnya. Kapan bisulen, semua orang ada programnya. Kapan jatuh cinta, kapan putus cinta, dengan laki-laki yang mana, perempuan yang mana, warna dunia seperti apa, ada di situ. Di cloud itu, namanya Lauhil Mahfuz. Semua ada di situ. Itu yang oleh orang Yahudi, Nasrani disebut sebagai Tabut Sulaiman. Orang Yunani pernah menyebut sebagai kotak Pandora. Nah, orang Jepang itu membayangkan kotak Doraemon.
Yang segalanya ada. Nah itu tapi tidak di sini tempatnya. Dia ada di langit. Cloud itu ada di langit. Gitu. Makanya orang NU itu punya tradisi meretas. Hacker, NU itu punya tradisi hacker. Ya itu. Jadi melakukan riyadhah. Melakukan tirakat. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download. Dengan sesuatu yang ada di programnya ini, programnya cloud ini. Hasilnya adalah para wali yang benar-benar diakui oleh orang NU keberadaan para wali itu. Kenapa wali itu mendapatkan kedudukan tinggi? Karena wali itu tahu program, karena download, browsing, gitu kan. Kalau dalam bahasa kita browsing, membeli paket data. Dengan duduk bersila 4 tahun, 7 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun. Diajari oleh Syekh Sirri As-Sakati. Sunan Kalijaga 3 tahun. Diajari oleh Sunan Bonang. Bagaimana caranya download itu? Bagaimana caranya download? Santri-santri biasanya praktek download Dalailul Khairat. Download pakai hizib. Ini sebenarnya adalah usaha untuk download ke cloud sana itu. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Wifi-nya hidup. Karena download serius. Duduk gitu 20 tahun. Atau download tiap malam coba. Makanya wali-wali itu paketannya besar dan tahu itu disebut ma'rifat. Ma'rifat itu karena tahu program. Itu yang diingkari oleh hampir semua orang yang menyatakan diri sebagai modern. Baik modern secara spiritual maupun modern secara sosial. Itu menolak itu semua. Menyebut sebagai tahayul, menyebut sebagai khurafat, bahkan menyebut sebagai setengah musyrik. Bahkan orang modern pun menolak itu. Karena apa? Ya mereka mengingkari hal-hal itu. Tapi NU enggak pernah kemudian ini. Makanya NU itu kalau punya sesuatu hajat gede gitu, pasti nanya kepada yang disebut wali. Downloadannya gimana Mbah? Tolong downloadkan ini, HPN ini bisa besar apa enggak ini? Tolong di-downloadkan. Makanya orang NU itu enggak pernah pusing siapa yang mau jadi presiden. Downloadannya udah tahu. Jadi gambarnya di sana udah ketahuan, udah di-download. Ya, makanya orang-orang dengan downloadan besar itu tahu. Wali-wali itu tahu hati orang. Karena bisa meretas. Meretas hati orang. Karena semua ruh manusia itu terhubung dengan cloud yang di sana. Semua manusia ini punya roh. Roh itu sebelum diturunkan ke sini, itu ditanya dulu. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna ya Allah. Maka kemudian fanfukhur ruh. Ditiup ruhani itu dengan paketan-paketan. Karena diregister. Semua nyawa manusia ini diregister di cloud itu. Di Lauhil Mahfuz itu datanya ada. Pak Wawan ini datanya ada, nomor register sekian. Kiai Zuhdi nomor register kesekian. Semua ada. Nah kalau kita punya paketan besar, kita bisa meretas. Ini diretas itu hatinya Pak Wawan ini seperti apa. Program hidupnya Pak Wawan ini seperti apa. Makanya orang-orang dulu itu nanya, Mbah Yai, saya menanya, kira-kira kalau saya ini nanam jagung, sukses atau enggak? Diretas dulu itu di sana itu, programnya di-download. Nomor register sekian atas nama Pak Wawan gitu. Programnya apa? Oh enggak cocok ternyata sampean. Kenapa? Programnya ternyata berternak ikan.
bukan bertani. Nggak ada. Nah itu makanya sebenarnya dengan situasi seperti ini, perkembangan milenial, NU ini tidak kaget sama sekali. Makanya NU itu bisa meyakini orang bisa kirim doa, kirim Fatihah, kirim apa, meyakini. Yang lain nggak percaya karena apa? Nggak tahu teknologi cloud itu. Kita percaya bahwa Fatihah bisa dikirim. Bahkan mimpi buruk bisa dikirim. Bahkan I love you bisa dikirim. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni. Bisa dikirim. Semua bisa dikirim. Orang namanya mahabbah atau apa, dikirim. Nah sekarang teknologi itu benar-benar dipraktekkan oleh teknologi digital ini. Semua berada di server yang di langit. Cloud yang di langit. Bahkan yang dibayangkan pasca milenial namanya dunia ekonomi namanya blockchain. Itu semua disandarkan kepada cloud. Gitu. Jadi nanti kemudian setelah semua tersentral, cerita tentang inflasi, cerita tentang deflasi, cerita tentang reflasi. Ini udah gak ada nanti, itu lewat semua. Cerita tentang giral, kartal, cerita tentang devisa. Lewat semua ketika blockchain ini. Ketika blockchain ini sudah perbankan konvensional, libur. Iya kan? Digital ini sudah meliburkan berapa profesi besar. Profesi pos lewat. Profesi yang dulu mampu menghantarkan cinta lewat surat, ada perangko, ada stempel, ada kartu lebaran, ada kartu pos, ada Honda Win, tek itu. Tiba-tiba tidak lebih dari 20 tahun begitu dunia digital dia hilang karena konvensional. Habis ya. Karena sekarang cinta sudah diganti sama WhatsApp. Tinggal miring, itu dikirim. Loh, dan itu industri berapa yang habis? Industri sekolahan pos habis. Kantor pos habis semua. Parpostel hilang. Loh, berbarengan dengan ini. Itu karena apa? Cloud yang diaktifkan. Jadi diem-diem dunia ini sebenarnya sedang mempraktekkan ilmunya NU. Dia sedang mempraktekkan. Kalau pakai cloud ini habis. Berapa yang habis? Wesel habis. Kan gitu. Mertua galak habis. Dulu kan orang kalau punya anak cantik, ada yang apel, pasti ditanya depan pintu, kamu anak siapa? Kerjaanmu apa? Jadi orang tua punya anak cantik kalau dulu gagah bisa menyortir calon menantu. Sekarang apa masih bisa? Udah gak bisa, udah lewat fase itu. Karena anak sama anak ketika jatuh cinta walaupun dihadang di depan pintu, anaknya video call. Dan kalau anaknya dablek lagi mandi minta video call. Lah ini dunia baru, berubah luar biasa. Karena apa? Pakai cloud. Pakai cloud. Gitu. Jadi cloud ini menghilangkan bahkan sekat bangsa dan negara yang sekarang banyak kita bicarakan tentang hubul waton, minal iman. Ini mulai diruntuhkan. Sekatnya mulai dihilangkan. Dulu orang kalau mau lihat kucing Afrika, dia harus mesti nunggu flora dan fauna siaran TVRI. Sekarang mana ada itu TVRI menyiarkan? Nggak ada. Makanya 3 malam yang lalu atau nggak salah itu ya. TV analog stop semuanya. Nggak ada satupun TV analog yang bisa memancarkan. Padahal itu kebanggaan luar biasa. Dulu artis TV. Jadi manusia tanggung itu susah dulu. Nggak bisa masuk TV.
Yang bisa masuk TV ya sekalian ganteng atau sekalian jelek. Sekarang semua bisa mengakses. Bahkan menampilkan gambarnya bisa pakai YouTube, bebas merdeka. TV analog yang demikian gagah hilang, TVRI. Sekarang mau lihat Afrika tinggal pencet aja, Tengu Afrika keluar. Kucing Afrika keluar, bokong India gitu langsung keluar di sini kan. Dan ini dunia baru, the real new world. Loh, ini dunia, dan ini sebenarnya adalah sebuah teknologi yang diyakini oleh NU, teknologi cloud. Teknologi cloud. Makanya era digital ini adalah era di mana orang bisa berselancar di dunia manapun. Nyari apa? Toko-toko besar sebentar lagi libur itu. Jadi kalau HPN masih membayangkan punya mall, itu bayangan masa lalu. Itu kisah kuno itu. Membayangkan tentang itu. Bahkan kiai pun kadang juga sudah tidak bisa lagi menjadi kiai manual. Karena apa? Kiai nggak bisa lagi didatangi orang karena apa? Karena dia punya mahabbah. Bahwa cinta itu pasti dimulai dari doa. Kalau nggak bisa dipaksakan pakai ilmu pelet. Dukun pelet semua berhenti sekarang. Kenapa semuanya hilang? Kenapa semuanya berhenti? Ya cinta bisa tumbuh dengan Avanza. Ya kan, cinta tumbuh dengan Honda Jazz. Cinta tumbuh dengan rekening. Fase itu sudah lewat. Bahkan anak-anak milenial sekarang sudah jarang yang membayangkan tentang punya rumah besar. Itu udah jarang. Jarang. Jadi milenial ini sebenarnya adalah sebuah teknologi yang sudah dijadikan teknologi oleh santri-santri Nahdlatul Ulama, oleh para kiai. Makanya dari dulu kiai percaya, makanya duduk berlama-lama. Untuk apa? Mendownload programnya Allah. Siapa tahu nanti ada dapat downloadan. Makanya orang-orang NU enggak pernah kemudian menganggap ini doa sholawat nariyah. Ini musyrik, loh ini hasil downloadan. Bukan karangan seorang penyair, ini download dari sana. Makanya mau dimusyrik-musyrikkan ya pemakainya masih sangat banyak. Semakin banyak. Kitab Ihya tiba-tiba terus, ini adalah kitab hasil karya Imam Ghazali yang tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Kamu jangan gitu, ini downloadan. Namanya downloadan itu bisa jadi kayak speaker. Speaker itu nggak bisa ngomong tapi bisa bunyi dengan omongan yang benar karena di belakangnya ada yang ngomong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangan dikira. Nah itu sih yang percaya kayak gitu NU dari dulu. Makanya kadang ada wiritan. Kenapa kamu pakai wiritan itu? Itu enggak apa-apa menurutmu. Ini hasil downloadan. Ini downloadannya Ibnu Athaillah As-Sakandari, namanya kitab Hikam. Kenapa kamu ngapalkan Imriti? Ya ini downloadan. Jadi kitab-kitab di NU yang dipelajari santri itu rata-rata bukan hasil karya akal, tapi downloadan. Gitu. Sirajut Thalibin punyanya Mbah Ihsan Jampes, merupakan syarah dari kitab Ihya. Itu semua orang heran, kok bisa orang Jampes kelutuk Kediri, gak pernah main kemana-mana. Kok tiba-tiba punya karya hebat dengan kitab yang tidak ada satupun yang salah titiknya, atau salah hurufnya, salah i'rabnya dari orang ini. Makanya kiai-kiai pesisir sempat datang ke tempatnya Mbak Ihsan Jampes, dipeseni. Tolong kalau ketemu Kiai Ihsan pakai bahasa Arab katanya. Untuk membuktikan bahwa kitabnya ini benar-benar hasil karya orang yang ahli bahasa
Arab. Sampai di Kediri, kiai-kiai pesisir ngejak ngomong Mbak Iksan pakai bahasa Arab. Mbak Iksan nggak bisa jawab dengan bahasa Arab. Mbak Iksan jawab dengan bahasa Jawa. Akhirnya kiai-kiai pulang lapor, Kiai. Ternyata Kiai Iksan itu nggak bisa bahasa Arab. Katanya. Apa jawaban kiai-kiai sepuh di pesisir? Berarti Kiai Iksan itu wali. Kenapa? Download. Nah sekarang yang ditanya-tanya oleh orang-orang itu sebenarnya kan menanyakan sesuatu yang berasal dari logika. Dia tidak mengenal teknologi cloud. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan berbagai macam kalimat-kalimatnya. Itu downloadan karena 25 tahun duduk seperti ini. Rasulullah 15 tahun naik turun Gua Hira. Sunan Kalijaga download. Makanya jangan heran. Mbak Dalhar punya doa aneh. Sampai hari ini orang juga bingung. Allahumma kitra kitri. Apa itu? Tapi itu hasil downloadan. Tapi jangan salah. Mbak Dalhar gak mungkin walinya Allah kok tiba-tiba ngarang ya Allahumma kitri kitri. Allahumma ubat itu. Itu apa? Itu downloadan. Dia sudah ada programnya di cloudnya sana, di lauh sana. Nah inilah. Ini yang kadang membedakan. Makanya hati-hati. Kalau kita nggak paham teknologi cloud yang dipegang dari awal oleh orang-orang Nahdliyin, kita akan galau. Iya, referensinya apa kok itu? Kok iso? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karb. Wah iki musyrik ini kan dia nggak tahu bahwa burdah itu adalah downloadannya Syekh Busiri. Syekh Busiri ketika sakit dia tidak ada yang lain yang dirindukan selain Rasulullah. Maka kemudian diajari langsung sholawat oleh yang punya selawat. Nah itu downloadan. Makanya kamu bilang musyrik, kamu bilang apa ya dia tidak pernah hilang dari tradisi kaum muslimin. Nah itu bedanya downloadan sama bukan itu di situ. Makanya NU ini tambah besar, tambah gede. Karena amaliyahnya sebenarnya amaliyah hasil download. Bukan amaliyah hasil karangan akal. Bukan amaliyah yang didasarkan pada referensi. Kalau hasil semua kitab itu adalah hasil akal, sampean akan menjadi orang paling pusing di seluruh dunia. Paling pusing. Khawarij, ketika melihat pertikaian antar sahabat, Khawarij mengatakan Muawiyah ini harus dibantai. Karena Muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diangkat secara resmi oleh kaum muslimin, Muawiyah berontak. Karena Muawiyah berontak harus dihabisi sama pemerintah karena bughot. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Siapa yang tak menjalankan hukum Allah dia kafir. Dalam pandangan orang Khawarij Muawiyah ini kafir. Akan tetapi Sayyidina Ali berpikir lain. Kenapa? Karena sesuai petunjuk cloud tidak menggunakan malam yahkum bima anzalallah. Tapi yang digunakan adalah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu tasalluh. Walaupun itu inkonstitusional dalam pandangan pemerintahan. Tapi siapa berani mengatakan Sayyidina Ali salah? Wong Sayyidina Ali itu digelari oleh Rasulullah. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Terus bergerak terus itu. Akhirnya sampai kemudian terjadilah pemikiran-pemikiran yang menurut kita juga aneh. Kalau ini bukan hasil downloadan dari lauh sana, pasti kita pusing mengkomparasinya. Ayo, kok bisa kalau tidak dengan nalar downloadan itu? Yang satu sittati ayamin, yang satu kun fayakun. Yang satu ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tiba-tiba ulama-ulama para sepuh ini melakukan apa namanya? Takwil.
Bukan tafsir, tapi takwil. Mengambil makna yang tidak semua orang mengerti. Itu dari mana? Ya download. Riyadhah. Makanya ulama-ulama dulu ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan menafsirkan apa. Itu dibarengi dengan riyadhah-riyadhah yang sangat kuat. Bukan kemudian mencari referensi. Bukan ibit objit, logcit. Daftar pustaka. Makanya mana ada daftar pustakanya. Karya Imam Syafi'i mana ada daftar pustakanya. Karya Imam Muslim, karya Imam Bukhari. Hadis-hadis dalam kitab Ihya. Nggak ada, itu downloadan semua. Itu hasil kerjaan orang-orang yang membrowsing program yang ada di dalam lauh. Catatan-catatan yang di lauh, di browsing. Nah itu makanya jangan dikira antarane fasih sama mandi itu beda. Fasih tapi yang dibaca bukan hasil downloadan. Tapi hasil karya. Dan itulah. Quran itu downloadan. Ada di Lauhil Mahfudz, download pelan-pelan gitu. Dari Fatihah sampai An-Nas itu program lauh semua. Makanya ketika Quran yang di dunia dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan khilafiyah oleh Wasil bin Atta, akhirnya dianggap ini Quran dunia bukan Quran yang di lauh sana. Ini kudus bukan qadim. Ini baru dan bukan. Nah inilah. Nah itu makanya sampean kalau kirim doa, kirim apa, kita menyerah sudah. Karena kita merasa nggak pernah download. Akhirnya kita nggak yakin, bener nggak kira-kira ya. Kalau kita langsung kirim gitu, oh enggak. Kita harus menggunakan paketan yang besar, pakai free wifi. Dari siapa? Dari para nabi dan para wali. Sama dengan kita kirim gambar, kirim apa, kirim I love you, kirim apa. Tapi ternyata kita nggak punya wifi yang kuat, paketan kita mati. Apa yang kita lakukan? Kita cari wifi gratisan. Free wifi, kemana? Ke warung-warung penyedia itulah. Ke warung-warung kopi. Kita warung-warung itu menyediakan free wifi. Dengan apa? Dengan .co.id. Makanya kita diajari kalau kamu mau ngirim sesuatu, mau membrowsing, meretas sesuatu, kamu nggak punya cukup wifi. Pakailah wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi. Pakailah wifi-nya wali. Yang jelas wifi-nya gede. Makanya kita diajari ila hadratin nabiyil mustofa. Kalau di sana .co.id. Kalau di sini ila hadratin nabiyil mustofa. Server terbesar. Yang bisa, yang diisi oleh program-program dari Allah. Makanya kita setelah Nabi kita pakai wifi-nya Rasul-Rasul yang lain. Baiklah jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wa syuhada'i was salihin. Setelah itu kita pakai wifi siapa lagi? Wifi wali yang downloadannya gede-gede. Wa ila jami' auliya illahi minal masyariqi ila magharibiha. Dari timur dan dari barat. Fi barriha wa bakhriha, di daratan dan di lautan, karena kita nggak tahu tempatnya di mana, langsung koordinatornya kita sebut. Wa nakhusu husun ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu korlapnya ya. Baru wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa nakhusu husun ila jami'i hajatina. Hajatnya HPN. Itu kan. Wabinati doa, wasyifa, wassalama, wal qabul. Semua diretas. Terus napa? Wa nakhusu khususon ila ruhi Pak D. Wak mati itu misalnya. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal al ahya al Fatihah. Bet langsung share it. Loh, itu sudah kuno sekali dalam tradisi NU. Sudah lawase pol sudah. Yang lain semuanya menolak, tapi dengan teknologi milenial NU yang paling terdepan. Dari awal.
paling depan dalam teknologi itu. Cuman ini teknologi ruhani, teknologi spiritual, teknologi batin. Yang lain masih menentang, nggak nyampe masuk Fatihah dibagi ke seluruh dunia. Kalau Fatihah pakai teknologi cloud-nya, Lauhil Mahfudz dianggap nggak nyampe, Anda kenapa bisa melakukan itu, mengalami itu dalam teknologi cloud, dalam teknologi server. Contohnya apa? Sepak bola, ini Piala Dunia. Piala Dunia dimulai di Qatar, kemudian dibagi di beberapa lapangan. Setelah itu semua orang berlomba-lomba nonton ke sana. Lah bagaimana dengan kita yang nggak bisa ke sana? Duduk manis di rumah, tenang aja sambil ngantuk, ngopi, sambil ngeteh, sambil baca-baca WA. Nunggu apa? Nunggu siaran langsung. Siapa yang akan melakukan siaran langsung? Ya orang yang datang ke lapangan, nyuting, disuting satu orang gitu. Syuting sampai, tapi saat nyuting dinaikkan ke server tinggi namanya satelit. Oleh satelit kemudian dibagi ke seluruh dunia namanya siaran langsung. Bagiannya sama, Anda di pelosok manapun yang penting punya TV, Anda mendapatkan siaran langsung. Walaupun Anda tidak sampai sana, bagiannya sama, gelombangnya sama, jamnya sama, bagiannya sama. Walaupun kita nggak sampai di lokasi syuting. Loh, makanya kan kemudian orang kalau nggak percaya bahwa doa itu bisa dibagi, tawasul itu nggak ada. Orang ini sedang nggak punya TV sebenarnya. Ini clear. Makanya santet yang tidak dipercaya orang itu ada. Apa? Memasukkan file terhadap hard disk atau flash disk dengan kapasitas yang tidak memadai. 10 giga dikirim ke hard disk yang cuman 2 giga. Kirimi semuanya ngeblank langsung. Lah itu namanya santet. Jadi virus blank. Kenapa cinta bisa dikirim? Karena kalimat bisa disampaikan lewat WA. Di WA terus kirimi gambar, terus gambarnya sama kita kirim terus lama-lama dibuka terus buka terus lama-lama I love you. Nah, clear ini sebenarnya teknologi, makanya orang bisa diretas kenapa wali-wali itu tahu hati orang. Karena semua manusia nyawanya, ruhnya itu terhubung dengan Lauhil Mahfudz, programnya di sana ada, makanya wali dengan program yang gede bisa meretas hati orang. Loh, itu real problem hari ini. Makanya kita ini sedang suka ngirim-ngirim gitu. Kemana kalau nggak ketemuan? Ya cari pemancar besar. Pemancar itu di mana? Di tempat-tempat di mana dulu para wali melakukan download. Yang kemudian disebut makom atau petilasan. Kita datang ke Mekah itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim mendownload. Makom Ibrahim kenapa begitu kita datangi, kita ziarahi. Bahkan sampai itu tempat download. Nabi Ibrahim melakukan downloadan terbesar pertama kali. Di mana ada di pemancar tanpa peduli basic manusia. Basic manusia itu makanan, tanaman, tumbuhan, air, basic manusia. Tapi Nabi Ibrahim berada di pemancar, nggak peduli, tak titipkan anakku di pemancar ini. Walaupun pemancar ini ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman apapun. Aku titipkan Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in. Tapi di pemancar tertinggi dunia di mana? Inda baitikal muharram. Pemancar itu sampai kemudian menghasilkan makom Ibrahim. Nabi Ismail ditanya, kamu ku potong nak ya? Potong aja ya. Khijir Ismail. Nabi Adam ketemu pertama kali mengungkapkan cinta yang luar biasa dengan Siti Hawa. Lahirlah ini pemancar namanya Jabal
rahmah. Nah doa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram dijawab. Semuanya dijawab. Rabbana liyuqimus sholata. Sholat semua sampai hari ini. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Dicintai oleh manusia. Dicintai semua pengen datang ke sana walaupun padang gersang. Sampai akhirnya menghasilkan roda ekonomi yang berputar luar biasa. Mulai dari hotel, mulai dari industri makanan, mulai dari pariwisata, mulai dari transportasi, semuanya aset triliunan. Itu kenapa? Karena berawal dari faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, menjadikan tempat yang dicintai dan dirindukan oleh manusia. Berapa orang yang kaya? Paris Hilton punya Hilton kaya karena jamaah haji. Pesawat Boeing kaya karena di situ. Warzuqhum minas samarat. Di situ itu. Loh makanya pemancar-pemancar ini didatangi. Kita sampai nabung 40 juta pemancar baik makam maupun makom. Makanya santri nggak pernah peduli ini makamnya apa makomnya. Ngapain berdebat? Wong dua-duanya adalah pemancar besar yang menghubungkan kita dengan cloud. Yang menghubungkan kita dengan server besarnya itu. Nggak memperdulikan. Sampai nggak pernah dituntut datanglah ke makam Nabi Ibrahim. Padahal makam Nabi Ibrahim bukan di makam Ibrahim. Tapi makam Nabi Ibrahim ada di Filistin. Yang kita diminta adalah makam Ibrahim. Karena disitulah pemancar tinggi di mana Nabi Ibrahim membangun infrastruktur untuk menghasilkan sinyal besar. Yang jauh bangun sinyal ke sana. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, online ke sana. Membangun apa? Pemancar lokal berupa masjid, berupa musola. Ini kan teknologi cloud sebenarnya. Itu teknologi cloud menghubungkannya. Ya register kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Loh ini sebenarnya sebuah teknologi dari jaringan memahami era yang disebut manual al-muhafadzatu alal qadimi sholeh ke arah yang disebut arah digital. Makanya kiai-kiai nggak ada yang bingung. Karena hasil downloadan, makanya NU kuatnya luar biasa, punya daya tahan. Wayang walaupun dianggap musyrik itu hasil downloadan. Bagaimana kemudian di situ ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu hasilnya Sunan Kalijaga download selama 3 tahun. Kalau yang lain kan downloadnya kan mana? Di perpustakaan. Mana kuat hasil downloadan di perpustakaan. Mainan logika. Sementara logika kadang juga menjadi tidak bisa mengambil arah. Contohnya apa? Kita sering kok sholat itu ngadep ke selatan di sebuah masjid yang kita pertama kali datang. Ya nggak mungkin masjid di Indonesia itu ngadep ke selatan. Tapi karena kita bingung arah, logika kita mengatakan ke selatan. Tapi ternyata nggak mungkin masjid di sini ngadep selatan. Di sini aja yang bukan orang Jogja pasti ada yang nganggap sini ini ngadep ke barat kok. Pasti ada. Padahal ini ngadep ke utara. Jadi jangan salah karena salah apa tidur muter-muter di sini tadi baru bangun. Loh ini. Jadi jangan sampai bayangin. NU itu downloadan semua. Lambang NU downloadan. Sudah jelas saya ketemu gambar itu di langit downloadan. Wiritan-wiritan NU downloadan. Yang lain kan main logika, nggak nyampe. Berapa organisasi besar yang disandarkan kepada logika habis. Karena apa? Tidak terhubung dengan server dan program dunia. Lah itu makanya kita datang ke Mekah itu menemukan server-server. Makanya kiai-kiai itu mengajarkan ayo kita cari server. Ke makam-makam wali, ke tempat petilasan-petilasan. Karena di situ terbangun instalasi berhubungan dengan lauh.
Tempat-tempatnya itu mustajab karena itu ada bangunan server. Energi itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Ini ilmu fisika. Energi itu nggak pernah, dia hanya berubah bentuk. Loh, makanya kalau kita online di mana cepet gitu wiritan, set gitu. Dicari-cari tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat di mana para wali pernah membangun instalasi untuk melakukan download. Nah itu yang orang-orang modern nggak ketemu. Makanya teriakannya kenceng. Anjing halal, tapi itu bukan downloadan, tapi logika. Ya akhirnya anjing masih banyak karena orang juga ragu mau makan anjing apa enggak. Gitu. Sering keputusan-keputusan haram, musyrik. Ya orang putusannya begitu. Makanya nggak bisa diikuti gitu loh. Karena dia nggak bangun pemancar. Ini orang-orang freelance gitu. Ya manusia freelance. Jadi hacker-hacker gitu aja. Hacker-hacker karena ya kayaknya. Atau jangan-jangan cuman sales kan gitu. Sales saja dia tidak membangun sebuah sistem gede, enggak. Nah itu loh, makanya, nah itu di Arab itu kenapa bisa industri sebegitu kan gede mendatangi awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah yang namanya Ka'bah. Tempat pemancar pertama di muka bumi. Ke Madinah, ngapain? Ke Raudhah, ke tempat Rasulullah. Karena Rasulullah ini pemancar dunia. Dalam keadaan hidup mau dalam keadaan meninggal sama statusnya. Karena Rasulullah nggak meninggal. Jadi sebagai sebuah server Rasulullah ada di antara kita. Makanya kita bisa online terus. Dengan Rasul bisa onlinean. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Makanya yusholluna itu mudhari'. Mudhari' itu sedang berlangsung dan akan terus menerus. Makanya sholawat itu 24 jam. Menjadi penghantar dari semua sistem online dunia. Makanya kalau kita ngonline kepada akhirat, kalau tidak pakai sholawat, ya nggak nyampe. Wong itu adalah apa? Sistem ini, password dan sistem online yang terus menerus. Loh itu makanya orang-orang umroh mana? Untuk apa? Untuk menghadap Rasul, minta downloadan, minta berada dengan dekat ini. Makanya orang-orang dulu di zaman Rasulullah yang daplek-daplek, itu bilang ya Rasul aku daplek ya Rasul, dosa saya banyak. Tapi saya nggak kenal, nggak kenal Allah, kan yang kenal engkau ya Rasul. Tolong dong doain saya ya Rasul. Rasulullah, mau ya Allah gimana ini umat saya? Minta didoakan. Boleh enggak? Dijawab sama Allah. Alau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfarallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Ya Muhammad, kalau ada umatmu yang beling-beling, yang daplek-daplek itu datang kepadamu, mohon diampunkan kepadaku, mintakan ampun, pasti aku terima taubatnya. Nah itu makanya karena Rasulullah ini dalam keadaan hidup dan meninggal sama, maka orang umroh ke sana sebenarnya juga sedang minta kepada Rasul, ya Rasul, tolong dong. Itu jauh usah terus kemudian lebih baik disedekahkan ke tetangga. Yang disedekahkannya disedekahkan, yang dipakai ke sana ya ke sana. Enggak kok kemudian milih lebih baik ke tetangga, baik ke sana. Oh tiba-tiba sekarang ada orang punya logika, daripada lebih baik diserahkan ke tetangganya daripada umroh. Tangganya masih hutang, itu kan karena masih miskin, coba. Makanya sana bilang ya Rasul, saya ke sini pakai modal ya Rasul besar. Bagaimana saya punya modal ke sini dan punya modal untuk kasih tetangga, itu kan enak gitu. Orang sekarang aneh-aneh, ambil terus sikap lebih baik ini loh. Ini pemancar, kita fawali wajaka syatrul masjidil haram, mengarahkan ke sana, ke pemancar. Nah di saat itulah kemudian pemancar ini bergerak. Bergerak dibawa oleh putra-putri Nabi Ibrahim. Dibawa. Yang satu dibawa oleh Nabi Ishak geser ke Filistin. Yang dibawa oleh Nabi Ismail geser ke tetap di Mekah.
Yang akhirnya sama-sama punya kekuatan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah jadi nabi, dua tempat ini menjadi dua tempat yang sangat diberkahi. Alladzi barokna haulahu, Masjidil Haram ya barokah, Masjidil Aqsa ya barokah. Anda nggak bisa mengatakan ini semuanya palsu, nggak bisa. Di dalam tradisi Filistin juga ada tradisi downloadan, di dalam tradisi Makkah juga ada downloadan. Maka kemudian alladzi barokna haulahu bergerak, yang Palestina bergerak ke Eropa, bangun peradaban di Eropa. Barokah yang dari Makkah yang bergerak ke sini bangun Indonesia. Bergerak, jadi jangan dikira Eropa bisa bangkit sedemikian gede, barokahnya Masjidil Aqsa yang dibawa oleh teman-teman dari Injil, dari Nasrani bangun di sana di Eropa, di Vatikan, mulai diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang tadinya nggak dikenal. Sebagian dibawa oleh orang-orang Hawariyun. Yang bersini, ya ke sini bergerak. Makanya di sini bisa menjadi bangsa juga barokah dari Masjidil Haram. Perang 10 November itu perang karena barokah Masjidil Haram. Karena itu ada perang sabilillah. Teriakannya Allahu Akbar. Gitu. Tapi waktunya tepat. Nah kalau sekarang ini kan waktunya nggak tepat teriak Allahu Akbar. Di tempat yang nggak tepat. Di tempat di depan polsek ngebom. Nih nggak pas. Tapi 45 benar-benar berkah yang pas. Allahu Akbar. Keluar semua sampai kemudian menghasilkan sistem kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Indonesia menggunakan sistem ra'iyah atau rakyat, menggunakan sistem kebersamaan namanya musyarakah atau masyarakat, menghasilkan sebuah sistem kompromi namanya musyawarah dalam konsep wasyawirhum fil amri, menjadi NKRI dengan pimpinan tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini barokah istilah-istilah dari Makkah. Makanya jangan kemudian ada orang menganggap anti Arab, gimana ini orang-orang ini. Kalian datang ke sini duduklah yang baik, kita kasih atap Arab di Indonesia kan gitu. Atap rakyat, atap majelis, permusyawaratan, atap. Nah orang yang baru datang dari Arab duduklah di bawah situ. Bareng-bareng ayo ngopi sing enak. Jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat Arab, kamu bilang anti Arab. Pesantren masih mengajarkan bahasa Arab. Anak-anak saya masih fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu masih ja'a zaidun koma amron. Masih enggak kok ja'a zaidan koma amrun. Masih semuanya belajar di situ. Masih menggunakan standar innama yakshallaha min ibadihil ulama. Masih, jangan dikira. Itu masih diajari menjadi orang-orang yang makrifat dalam memahami agama. Sehingga siap untuk menjadi mubtada, untuk menjadi pemimpin. Karena semua pemimpin harus makrifat. Gak boleh pemimpin kok nakiro. Mubtada nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir. Masih diajari rofa, bagaimana bangkit, bagaimana berdiri. Masih diajari berpikir dengan kuat secara Al-Quran. Pondok-pondok takfid terbesar masih punyanya NU. Kok yang kecil-kecil tiba-tiba mengatakan mereka yang paling Qurani. Yang santrinya puluhan ribu penghafal Quran masih kerapia, masih kudus. Yang lain rumah takfid itu meletek eura umum. Santri ini papat proposalnya pitulikur nggon. Iya karena NU mana masih. Ayo pondok-pondok takfid masih punyanya NU, masih. Kerapia dari dulu, kalau tarweh ya satu juz satu malam. Ini baru kemarin sore goyangnya kayak paling 1 juz duluan aja. Nah santri yang sudah dari pondok udah capek, pengen kolhu, gak usah dimarahi. Nah ini kan yang baru-baru ini, Masya Allah. Ini. Hello. Downloadan gede, semua masih. Ruang-ruang gede masih. Nah barokah ini bergerak. Sekarang jadi Eropa, menghasilkan peradaban trendsetter.
Mengartikan peradaban trendsetter, hampir semua trendsetter dari Eropa. Padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama diberkahi. Tapi yang baru menunjukkan yang dari Eropa. Yang kita kadang kalau nggak pede, kalau nggak model Eropa, ya wajar karena mereka lebih tren, lebih enak. Kita jalan kaki sana tiba-tiba bikin mobil. Orang tetap dipaksa jalan kaki nggak boleh pakai mobil dengan alasan kafir, ya nggak bisa. Loh ya survival manusia menjadi lebih mudah. Orang masih bawa duit kemana-mana takut dirampok. Ya pakai obligasi, pakai ATM, pakai uang. Uang lebih aman. Pergi haji naik pesawat, lebih aman daripada sampean naik perahu. Nah penyedia itu masih di sana. Ya kan masih di sana, entah yang dari sini kapan. Karena kita sampai sekarang masih pegang agama. Masih pegang, gitu loh. Masih pegang, kita masih pegang sholat. Tapi sholat kan harus diingat ini HPN ini, harus dipahami. Sholat itu tutup aurat itu tetap kain. Siapa yang mikirkan tutup aurat yang dilakukan oleh santri ketika sholat? Hari ini masih Cina yang menyediakan. Maka jangan paksa santri anti Cina. Kalau Cinanya pergi kita gak bisa pakai sarung. Makanya kiai-kiai gak sok-sokan, Cina hancurkan, kenapa gak ikut gitu? Karena kita belum bisa menyediakan kain. BHS mahal. Atlas murah, gajah duduk murah. Loh ini masih sholat, masih menggunakan air wudhunya. Wudhu sekarang dimanapun pakai pipa sama sanyo. Sholat wudhunya santri, pipa sanyonya mas pion, masih. Apa kembali ke padasan? Kan nggak mungkin. Nih ayo. Sholat masih pakai masjid. Masjid arah kiblatnya masih pakai kompas. Penyedia kompas Jerman yang paling akurat. Sholat masih bangun masjid. Masjid masih kegedean. Harus pakai toa. Penyedianya masih Jepang sama Cina. Kalau kita pakai menara tinggi, pakai black diputer walk gitu ya nggak bisa. You know, you understand kenapa kiai nggak sok-sokan? Kenapa kiai tidak kufar kafir? Karena apa? Siklus dunianya masih menjadi bagian dari kerja bersama. Orang bikin masjid masih harus memikirkan bagaimana merekatkan pasir sama batu. Itu urusannya semen. Itu masih urusannya semen Gresik, masih urusannya semen Bima, masih urusannya semen Padang, masih urusan-urusan itu. Jadi mau apa? Karena mbak kei endok, pakai telur putih telur. Begitu diajar gempa, berul mati kabeh wong 8.000 gitu. Ya kan mesti mikir, Mas. Yo. Puasa. Kita ngajarin puasa, tapi begitu waktunya buka, makanan yang menyediakan petani hanya sampai pada bumbu sama beras. Ketelnya siapa yang nyiapin? Ayo, kompor gasnya siapa yang nyiapin? Karena nebang hutan untuk kayu bakar nggak boleh. Harus kemudian pakai LPG tabung siapa yang nyiapin? Industri untuk mengambil panas bumi siapa yang nyiapin? Kan nggak mungkin, HPN belum bisa. Masih UKM, memang bisa. Imikri, mikro itu udah kecil, ini mikri kecil lagi. Belum bisa. Kita hari ini malam ini ngaji, ini perlengkapan semuanya belum ada yang kita sediakan sendiri. Mulai dari lampu, sound system, bahkan air aqua yang dikletek mereknya ini Perancis ini yang menyediakan, Danone. Speakernya masih Cina. Ayo, ini mereknya apa ini? Kita tahu ini. Wireless mikrofon, mereknya. Z Pro. Nah, Cina. Kacamatamu Cina. Takut beranak sing kondomi se Cina. Lu itu apa sampean? Dulu ya kita kan masih ini komplit ini semua. Makanya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama.
Khairon di situ nakiroh, mananya khairon kamilan. Artinya kebaikan yang sempurna. Kebaikan sempurna bukan milik manusia, dia milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Baiknya bareng-bareng. Kita ngaji baik ini karena apa? Ada speakernya. Kalau tukang speakernya males dimatiin ya habis. Nggak bisa baik itu berdiri sendiri. Makan aja doanya Allahumma barik lana, bukan barikli. Karena bersama makan-makan itu yang paling enak. Makanya kiai santri masih makan bareng. Yang masak siapa, yang bikin kompor siapa, yang bikin bumbu siapa. Jadi enak dikasih garam. Yang bikin garam orang Rembang, bukan orang Jogja. Sementara orang Jogja nggak pernah berpikir jangan-jangan waktu bikin garam orang Rembang itu ditambahnya kencing. Kan itu nggak tahu sampean. Sampean tahu itu sambil kencing itu. Makanya orang Jawa menyebutnya uyah. Tetangganya uyah, uyuh. Podo-podo kecute, podo asem. Orang nggak pernah nanya. Itu terus garam dibawa ke Jogja, sampean tahu. Lewat Semarang terus sopirnya mampir di warung remeng-remeng itu nggak ada yang tahu. Di dunia masih komplit. Masih bersama, maka kehidupan bersama harus dijaga. Nah itulah makanya para ulama ini nggak ekstrim. Nggak dikit-dikit kafir, nggak dikit-dikit musyrik. Yang selalu begitu biasanya kiai freelance. Ustadz freelance itu, yang umatnya subscribe itu yang ribut. Kiai nggak berani. Kiai ngajar haji berangkat nasi. Tapi yang memberangkatkan urusannya Boeing sama Airbus. Boeing Airbus itu perusahaan Yahudi. Kalau Yahudinya mati kita renang. Makanya kiai nggak sok-sokan hancurkan Yahudi, bunuh, nggak begitu, Kang. Ayo, dua gintunya makanya sama harus ngerti. Kenapa kiai-kiai NU itu tawassut, tasammuh, tawazzun. Karena hampir seluruh siklus kebaikan ini masih ditanggung bersama barokna haulahu yang bergerak dari Masjidil Aqsa dan yang bergerak dari Masjidil Haram. Makanya kayak yang rukun, hidup yang rukun. Enggak tiba-tiba bank haram. Lah kalau bank haram sampean pakai uang, ya haram, uang itu produksi bank. Sementara kita kirim anak kita mondok pakai uang. Ayo, mau kirimi telo kan enggak lah ini loh. Jadi kenapa sampai kalau pengen tahu kenapa sih kiai-kiai itu landai? Kenapa kiai-kiai itu tidak kemudian ekstrim mengambil sikap-sikap yang sangat keras seperti orang-orang sekarang? Nah orang-orang itu kan penuh dosa sebenarnya. Rokok haram. Tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN-nya haram untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ya. Kenapa kiai nggak cocokan? Nah itu loh maka HPN ini harus paham itu. Kenapa? Rule of game-nya kiai itu rule of law-nya seperti itu. Nah kemudian sembarangan. Nah menyongsong masa depan ini kan nggak mudah. Dengan teknologi yang sudah luar biasa. Amerika telat gitu. Dia yang membangun peradaban milenial itu. Tapi begitu dia sombong dikit, telat masih bertahan pada obligasi, mati dia. Dia ini yang bangun, obligasi dia yang bikin, dia yang punya. Begitu dia sok-sokan, itu mempertahankan obligasinya karena dia merasa paling kuat dan negara yang bisa mengatur obligasi dunia, dia bertahan. Telat dikit, habis di tahun 2007, kita belum kerasa. Tahun 2007 habis diajar, dia ngeluarin obligasi gede. Karena apa? Tiba-tiba pemilik uang dunia menggeser duitnya 8 triliun dolar ke HSBC dari Bank Devisa New York. Mau apa? Akhirnya 2012 jatuh tempo. Nggak bisa bayar kepada Shanghai Corporation. Hasilnya apa? Dia nyerah. Tapi bentuk penyerahan dunia modern tetap seperti dunia kuno, bikin ketoprak. Akhirnya bikin kiamat 2012. Dunia terjadi kiamat, Amerika habis, tapi mau geser ke Cina dikit masih malu. Yang selamat Tibet. Iya, Cina nggak mau kalah, ya sudah nyerah aja deh. Akhirnya dia bikin film The Forbidden Kingdom.
tongkat Sun Gokong harus diserahkan ke Cina, tapi yang nyerahkan anak Amerika kecil diantar sama siapa? Diantar sama Jackie Chan. Lu ingat gak film itu? Ini dunia sedang berpikir. Karena apa? Milenial itu tetap ada batas teritorinya. Namanya apa? Nation state. Karena sehebat apapun pemahaman kita tentang Eropa, ketika kita pergi secara manual dengan jasad, mesti ditanya, pasportmu mana? Walaupun paspor elektronik atau apa, tetap batasnya ada. Jadi orang tidak boleh lupa. Makanya semuanya sedang mempersiapkan bagaimana perlindungan kepada manusia dengan atas nama agama atau atas nama yang lain. Cuman satu, bagaimana kemanusiaan bisa berjalan, bisa tegak, dan bisa melangsungkan kehidupan. Karena dunia sehebat apapun kalau manusianya habis, ya nggak berguna. Agama sebaik apapun kalau manusianya mati, ya nggak berguna. Makanya kemanusiaan ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Nah hari ini sebenarnya semua orang sedang berbicara tentang kemanusiaan. Itu. Nah yang paling genuine ngomongin manusia, yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah referensi dunia, ya NO. Yang paling genuine ketika ngomong manusia. Kenapa? Karena semenjak masih belum lahir udah diurus. Masih di dalam perut, hanya NO yang ngurus manusia semenjak di dalam perut. Mitoni, ngapati, undang nih selawatan, menganggil tetangga, beli jeruk, beli apa saja sampai roda ekonomi pasar berputar gara-gara wong ngapati, wong mitoni. Ya, ini urus betul ini manusia karena tulang punggung dunia ini manusia. Jadi akhirnya semua sadar, dunia sekarang sadar pusatnya ada di manusia. Cina kemarin yang dibayangkan adalah penguasaan ekonomi dunia. Dia beli semua obligasi dunia. Dia mainkan semua produsen-produsen besar dunia. Dia hajar dengan duplikasi-duplikasi. Dia jual ke pasar kelas bawah sampai kelas menengah. Habis dunia kacau. Dan dia tidak tersentuh. Ketika dunia sedang ngomong agama, dia punya cara sendiri ngomong agama. Tuhan ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan ngelarang mabuk, dia punya dewa mabuk. Tuhan kalau sudah sangat berkuasa, dinaiki Sun Gokong sampai Tuhan yang ngungsi. Itu kalau di Cina, makanya dia flat, datar. Ya, cadangan devisa terbesar dunia hari ini milik Cina. Tapi Cina baru kerasa pusatnya ada di manusia. Buktinya apa? Sekarang begitu dia berpikir punya uang, dia berpikir juga cadangan makanannya mau dari mana. Karena makanan ternyata nggak bisa digital. Nggak bisa digital. Makanya sekarang ketika kemarin dia punya kekuatan finansial gede, renggang kelahiran di Cina dipepetkan dikit, dibuka kerannya. Sehingga banyak lagi yang punya 2, yang punya 3. Tapi yang gak kepikiran bahwa setelah itu urusannya makan. Begitu urusannya makan. Dalam 1 hari harus kasih makan 1,5 miliar manusia. Sekarang bergerak mendekati 2 miliar. Baru kerasa tidak tercukupi 1 juta ton gandum setiap hari. Karena apa? Gandum tidak bisa digital. Dia harus tetap ditanam. Dia tetap sebagai zar'in. Baru kerasa, maka mereka baru sekarang mulai berbicara tentang manusia harus sopan dengan tetangga, dengan apa. Kembali ke nilai-nilai luhur Cina yang sopan, yang harus ada kalau orang minta kasih, kalau ada orang butuh kasih, orang utangi. Mulai berbicara begitu, karena baru kerasa semua tulang punggungnya adalah manusia. Di tempat yang lain sudah masalah, manusia saling bunuh atas nama agama. Sehingga agama tidak bisa jalan karena manusianya rusak. Nah, sekarang dunia bagaimana mengelola manusia agar menjadi sangat baik. Agar manusia itu layak menjadi khalifatan fil ard. Yang punya persediaan itu hanya NO hari ini. Yang lain punya humanisme. Yang lain punya behaviorism. Tapi Nahdlatul Ulama punya. Punya apa? Bagaimana menjadi insan
kamil, manusia yang sempurna. Diurus. Belum lahir bagaimana proses membuatnya, diurus sama NO. Ngaji kitab Qurratul Uyun, bagaimana miring kiri, miring kanan, diurus itu besok harus mulai lagi itu. Ayo, naik dari kanan turun kiri, naik kiri turun kanan, diurus. Ada kitabnya komplit, setelah jadi diurus. Bacain Quran, bacain Yasin 4 bulanan, 7 bulanan. Sampai ketika lahir ari-arinya diurus karena dia bukan ari-ari kambing. Dia bukan plasenta babi, dia plasenta manusia. Organnya manusia diurus dengan benar. Dikasih lampu, dikasih kembang, dikasih jarum, dikasih kaca, dikasih sisir. Bila perlu dikasih buku, bila perlu kasih ATM besok. Diurus itu. Ayo. Kasih nama walimatut tasmiyah diurus. Sampai buang pucuk manuk diurus walimatul khitan. Komplit. Diurus bagaimana mendoakan, bagaimana apa ketika masih rodotul atfal. Ya diurus semua TPQ, TPA komplit. Sampai mendekati mati masih diurus. Bacain Yasin, bacain tahlil. Begitu sakaratul maut diurus, ngubur diurus. Benar-benar ngurus manusia paling komplit. Yang lain manusia sudah diurus seperti ngurus sapi. Tapi Nahdlatul Ulama ngurus manusia sebagai pusat dari segala kehidupan bumi. Diurus sebagaimana urusan manusia. Mana ada yang ngurus seperti NO? Setelah mati sudah di dalam kubur masih ditalkin. Ditanya, kamu kalau ditanya marrobuka jawab Allah ya. Walaupun gak jawab, ada yang nanya, lu itu denger apa enggak? Ya kalau kamu pengen tahu denger enggak, ya mati ya lah tak talkin. Urusnya komplit, dibacain Yasin. Ya Allah, kuburannya diperbaiki, dandani, karena ini kuburan manusia. Kasih bunga, kasih air, hargai karena ini manusia. Betapa 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari, setahun. Khol. Siapa yang ngurus manusia sedetil dan sekomplit Nahdlatul Ulama? Saya mau nanya. Bandingkan dengan seluruh teori kemanusiaan dunia. Gak ada satupun orang yang berani mengurus manusia seperti Nahdlatul Ulama. Ngeragati, duwii, nukokno jeruk, nukokno es, nukokno apa yang gue tonggo walaupun sudah mati. Ayo, goleki kalau ada. Cari mana kalau ada. Aku pengen ruwongi. Loh itu ngurus manusia, karena dia ini pusat. Kalau ini baik, agama berguna karena bisa dijalankan oleh manusia. Atas nama kebaikan membangun khilafah, manusianya rusak. Akhirnya Islam gak jalan. Atas nama manusia tapi ribut masalah jenggot, Taliban bubar gitu loh. Orang sembahyang Jumat yang gak ada, orang ngaji gak ada karena tembak-tembakan. Di Indonesia gak sholat, gak apa, bisa kumpul bareng. Dengan cara apa? Didongakno muga-muga sing gak sholat dadi sholat. Lu di NU di mana? Jadi yang punya siklus untuk membangun manusia dalam konsep dasar yang paling asas itu ada di dalam Nahdlatul Ulama. Tapi juga tidak kemudian menjadi ekstrim. Tidak memaksa manusia menjadi manusia asosial. Tidak memaksa manusia menjadi individual. Caranya agar manusia tidak menjadi individual, maka manusia dalam kehidupan agama yang paling pribadi selalu dihubungkan dengan kehidupan bersama. Doa yang masih bersama tinggal NO. Yang lain amin amin kiainya doa. Kalau kecapean amin kiainya berhenti. Kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun-alun Kridosono. Namanya istighosah kubro. Yang menikmati siapa? Tukang parkir menikmati parkiran. Tukang tahu menikmati tahunan. Bakul katok nikmati katok. Pasar bergerak dalam kehidupan sosial yang akan menumbuhkan kebersamaan dan ketahanan pangan dan ekonomi. Sing ngisi sapa nek gak NU? Sampeyan goleki nek sing ono. Ayo. Cinta Rasul yang menghasilkan kehidupan bersama dan roda ekonomi cuman di NU. Rejepan, mulutan, ruahan, nuzulul Quran, hijriyah, panggung disewa, sound system disewa,
Tukang syuting disewa, tenda disewa, gelaran disewa. Semua roda ekonomi berputar mulai besek sampai pitik, payu, ayo coba. Kalau sudah semuanya sholawatan, datang semua. Mau terserah, wong manusia punya kecenderungan beda-beda. Ada yang sholawatan dengan model Arab silahkan. Ada dengan lagu dangdut silahkan. Ada dengan lagu Jawa silahkan. Akhirnya dikumpulkan jadi satu di alun-alun. Namanya apa? Kridosono bersolawat. Kalau Habib saya yang datang kain putih laku semua. Pabrik kain putih seneng. Sepanduk laku, slayer laku. Sampai gagang pancing laku. Ketahanan seperti itu dari mana? Kalau itu kemudian dihitung dalam 1 tahun berapa triliun yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama untuk merawat manusia yang cinta Rasul, merawat bangsanya dalam kebersamaan dan roda ekonomi. Siapa ayo? Golek ono liyane nek ono, ora eneng. Uripe dhewe-dhewe pantesane NU ora patek ndek duit ya masuk akal. Wong duit entek nggo mulutan, duit entek sing liyane mesjide gede-gede wong blas gak tau metu duwe kok Allahumma medit niku. Nah ini kan kondisi real. Jadi jangan kau bilang NU ini organisasi kuno gak apa-apa. Tapi karena kebersamaan yang dirawat dan dijaga oleh NU, yang lain menikmati indahnya kebersamaan dalam keamanan berbangsa dan bernegara. Lho melo sapa kene ora melo NU. Ora melo NU kenikmati diglundungno plung ngono wis ora ono sing online. Ayo, terhadap para jasa, para pahlawan yang masih ingat siapa? Ya NU, kuburannya diparani, makamnya didatangi, bis pariwisata laku, nyambut makam wali, jual katok laku, jual nasi laku, sampai copet bisa hidup di makam-makam para wali dan pahlawan. Itu jasanya siapa? NU sing ngopeni ngono iku. Setelah ziarah ke makam-makam para wali akan rindu dengan tanah-tanah itu. Semakin banyak tanah yang diziarahi, semakin banyak kerinduan terhadap tanah-tanah para gurunya. Kalau semakin banyak kerinduan pada tanah-tanah para gurunya, itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Mana ada santri jadi teroris yang suka ngebom. Mau ngebom Surabaya, nggak enak sama makamnya Mbah Ngampel. Mau ngebom Madura, nggak enak sama makamnya Mbah Khalil. Mau ngebom Jombang, takut sama makamnya Gus Dur. Mau ngebom Cirebon, takut makamnya Sunan Gunung Jati. Mau ngebom Jogja, takut sama makamnya Syekh Jumadil Kubro. Takut sama Imogiri, takut dengan makam-makam itu. Makanya semua teroris yang suka ngebom, tidak satu pun dari mereka adalah kelompok yang pernah ziarah kubur. Hitungan lu tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Nah itulah NU. Lu ngono kok tiba-tiba terus harus ngalo. NU iki gunane apa? NU prei mulutan, pasarmu macet. Sapa sing tuku jerukmu? NU prei Isra Mi'raj mbok bid'ahno, makanya orang-orang pasar dan yang bergerak dalam roda ekonomi jangan musuhi NU. Karena kalau NU berhenti dan mogok tidak membeli punyamu, punya HP entok sing dituku, bubar dekmu. Lah coba, ini lho bengi-bengi udan-udan sone payu, gara-gara ono HPN. Tendone payu lho kan gitu. Sonmu payu Kang. Syutingmu payu. Mark Zuckerberg payu, Facebook payu. Siaran langsung. Nah inilah kompleksitas sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan integrated dibangun oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari hulu sampai hilir Nahdlatul Ulama tidak pernah meninggalkan manusia, tidak pernah meninggalkan Islam. Kon ninggalno, arep mati wis mbok tinggalno. Begitu mau mati mbok glundungno. Begitu bar mbok kubur lali wis sudah. Itu. Makanya perang Jawa bisa terjadi karena apa? Makam. Karena bagi Pangeran Diponegoro urusan makam adalah urusan siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau waktu itu Diponegoro tidak ngelawan, mungkin kita habis sudah menjadi sebuah bangsa. Karena makam, karena santri punya makam yang mau ditabrak oleh rel kereta. Yang bagi Belanda kereta itu yang lebih penting.
Tapi jarine wong Jawa waktu itu ya ora penting, ora pathekan ra duwe ril, tapi nek makamku hilang kami kehilangan tawasul, kehilangan wasilah, kehilangan siratal mustaqim yang isinya siratal ladzina an'amta alaihim. Hasilnya apa? Perang Jawa meledak, Belanda bangkrut. Akhirnya ketika Belanda bangkrut, Belanda nyesel, ente-entean kang kita habis perang sama orang Jawa. Akhirnya Van de Venter sebagai anggota Volkskrant Belanda lapor pada Ratu Wilhelmina. Harus ada sistem perubahan penjajahan kepada negara-negara Hindia Belanda. Kalau tetap dengan perang kami sudah nggak sanggup, kami bangkrut. Akhirnya Ratu Wilhelmina kalau begitu sekolahkan aja orang-orang inlander itu, orang-orang Hindia Belanda. Sekolahkan, lahirlah politik etis. Akhirnya kemudian anak-anak Indonesia bisa sekolah di Belanda. Tapi karena anak-anak Indonesia terbiasa dengan hidup sosial yang terbuka, maka mereka lebih suka datang ke pasar-pasar malam. Di pasar-pasar malam menemukan sebuah buku selundupan yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul What is the Nation? Apa itu sebuah bangsa? Itulah yang melandasi kesepakatan bersama hidup satu bangsa, satu tanah air dan satu negara, satu nusa, satu bangsa dan satu tanah air terikat dalam sumpah pemuda. Kemudian ditopang oleh santri hubbul waton minal iman, jadilah yang namanya nation state, negara kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya kita nikmati. Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan cara santri dan Nahdlatul Ulama hari ini kita juga lebih lega. Ternyata Islam masih bisa ada ruang besarnya. Islam yang bergerak ke Cina berhenti, tidak bergerak lagi. Islam yang bergerak ke Eropa macet. Islam yang bergerak ke Afrika berhenti, yang ke Rusia berhenti. Tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Ayo, orang haji paling banyak Indonesia, sholat paling banyak Indonesia. Orang berjilbab paling banyak Indonesia. Orang punya masjid apal Quran terbesar ada di Indonesia. Maka jangan sekali-sekali kita mengatakan Islam Indonesia adalah Islam tertindas dan dikriminalisasi. Itu adalah upaya orang-orang bodoh yang sedang menjual apa yang sudah gagal di beberapa tempat. Ikhwanul Muslimin problem solvingnya orang Mesir gagal di Mesir. Ikhwanul Muslimin gagal. Ada kemudian datang dari Filistin, namanya Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, gagal di Eropa, di Arab. Dibawa ke sini, semua produk gagal, hampir semuanya dibawa ke sini. Kenapa? Karena tidak mau menjadi followernya Nahdlatul Ulama. Pengen independen, akhirnya jadi agak organisasi freelance yang gak cocok dengan tanah Nusantara. Ketika mereka gak cocok dengan tanah Nusantara, kita teguhkan bahwa kita punya Islam Nusantara. Inilah Islam Indonesia dengan tulang punggung Nahdlatul Ulama, siap menyongsong teknologi yang sudah dipakai berapa ratusan tahun, yang namanya cloud, yang namanya Lauhil Mahfuz. Kita udah menyelesaikan itu. Yang lain menggunakan tapi mengingkari. Jadi dunia sedang berubah, bergeser kemanapun. Sampai pernah nggak membayangkan bahwa sistem analog yang namanya Inggris itu, yang sekian puluh tahun menikmati fasilitas poros Canberra, London sama Washington, tiba-tiba gagal Brexit. Sampai nggak pernah kebayang. Tiba-tiba kemudian Eropa membayangkan punya lahan yang luas, kemudian mendanai Ukraina untuk melakukan perang dengan Rusia. Rusia bertahan, akhirnya diledakkan pipanya. Sekarang beli gas dari Amerika jatuhnya lebih mahal. Akhirnya Eropa di depan musim dingin sangat kacau luar biasa. Sudah bukan lagi inflasi, sudah bukan lagi deflasi, sudah bukan lagi reflasi, tapi ini adalah resesi dunia yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang di seluruh dunia pada tahun 2030-40, krisis air, pangan dan energi. Krisis air insya Allah kita masih selamat karena kita negeri air, hujan tidak pernah berhenti. Urusan makanan insya Allah kita masih selamat karena makanan kita variatif.
Dari padi, telo, sampai tales, sampai gembili, sampai uwi masih komplit. Dari urusan energi kita masih menyiapkan 3 energi besar. Kalau berbicara tentang energi air, kita punya air. Berbicara tentang energi panas bumi, kita negeri cincin api. Berbicara tentang energi matahari, kita punya 3 waktu. Berbicara tentang energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Maka jangan heran semua sedang bersiap-siap ke Indonesia. Nabi Sulaiman dikatakan dari Indonesia karena membangun Candi Borobudur. Ratu Saba dikatakan dari Wonosobo, Nabi Sulaiman dari Sleman. Sekarang Atlantis yang hilang dikatakan dari Bawean. Dan kita akan bangga dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita lupa bahwa itu adalah cara yang paling fundamental untuk mendekonstruksi budaya orang. Setelah itu take over diambil atas nama turunan nenek moyangku kon karek toleh. Lah itu makanya Nahdlatul Ulama enggak lupa, ayo cinta tanah air, ziarah kubur, kemana. Lah ini bagaimana mempertahankan bangsa dan negara. Karena masa depan kita adalah masa depan di mana teritori yang terjaga. Untuk siapa? Untuk anak-anak Indonesia. Dan disitulah Nahdlatul Ulama dengan sekian dinamikanya antara pengurus harian, pengurus Banom, antara HPN yang akan bergerak ke titik-titik yang paling berjihad ini nanti. Yang tidak kemudian mengambil titik paling ekstrim, apakah kiri, apakah kanan, tapi tetap di tengah-tengah. Mengambil sikap tawasud itu gak mudah, Pak Wawan. Kalau menjadi ekstrim itu mudah, tinggal bawa bom panci, udah ekstrim, udah selesai. Nah itulah. Nah ini dunia, masa depan dunia. Sebentar lagi akan ada penyelesaian bangsa yang gagal, bangsa yang bangkrut. Nah tinggal Nahdlatul Ulama yang punya umat. Makanya kita menyiapkan itu semua dalam bingkai-bingkai yang paling dasar. Menjaga manusia, eksistensi bangsa dan negara. Kita bangkitkan semangat beragama yang tetap punya jangkar sosial yang mapan. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Nah ini belum mulai ngaji saya. Ini ngaji kan ada amma ba'dunya. Nah ini baru amma ba'du. Belum mulai Pak Wawan, tenang masih sore. Ini baru amma ba'du. Jam berapa tadi? Oh jam 11 karena ini pengusaha ya udah nanti kapan-kapan lagi kita teruskan. Kalau sudah situasinya reda nggak hujan ini sini kita kumpul, kita tablik akbar besar warga Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kita berbicara agama, bangsa dan negara dengan basic manusia yang paling solid, paling komprehensif. Hari ini hanya Nahdlatul Ulama yang punya mekanismenya. Ternuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.